Subholding PT PLN Energi Primer dan PT Energi Mineral Langgeng resmi menjalin kerjasama melalui perjanjian jual beli gas wilayah kerja Southeast Madura dari lapangan ENC untuk kebutuhan kelistrikan Madura pada Jumat 21 Maret 2025. Hartanto Wibowo, Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN Persero, menjelaskan perjanjian jual beli gas ini merupakan penantian yang panjang. Ia juga menambahkan bahwa pembangkit gas di Madura akan sangat penting untuk memastikan kebutuhan listrik di daerah tersebut, yang selama ini sering terganggu karena ketergantungan pada pasokan dari Pulau Jawa. Hari ini hari yang sangat membahagiakan buat saya, sebuah penantian yang panjang menunggu PJBG hari ini akhirnya selesai juga. Sejak kita diskusi dengan teman-teman di IML, bahkan beberapa waktu saya bicara dengan teman-teman di SKK Migas pada waktu saya menjadi Direktur Energi Primer, saya sampaikan dimanapun ada gas pipa, PLN akan menyerap. Jadi itu policy yang saya bangun dan saya kira policy itu masih akan tetap berlangsung di PLN. Jadi atas nama PLN Persero, atas nama seluruh direksi, saya menyampaikan terima kasih kepada Rayendra Sidik dan rekan-rekan SKK Migas, kepada rekan-rekan IML, Gus Kiki dan rekan-rekan di Energi Mineral Langgeng, dan juga Pak Iwan Agung dan Pak Rahmat Dewanto dan tim di PLN Energi Primer Indonesia. Akhirnya kita sampai pada titik hari ini. Sebuah perjalanan panjang dan tentu ini adalah sebuah berkah kita bisa menandatangani di waktu Ramadan di tahun ini. Yang kedua, kami ingin mengemphasize apa yang disampaikan Pak Iwan, gas ini menjadi penting buat PLN, Bapak Ibu sekalian. Hari ini kebutuhan listrik di Madura bisa kita suplai dari Gresik. Jadi kita lewat kabel melalui jembatan Suramadu, tetapi dengan mengalirkan Gresik melalui jembatan Suramadu, kehandalan di Madura menjadi kurang dan tegangan di Madura ujung menjadi sangat rendah, sehingga tambahan pembangkit di Sumeneb menjadi sesuatu yang sangat penting, dan 7 MMBTU 7 BBTU per D itu menjadi tambahan buat PLN untuk meningkatkan kehandalan dan penyediaan tenaga listrik untuk rakyat di Madura dan sekitarnya. Saya meyakini bahwa ini adalah berkah buat kita semuanya, dan ke depan seperti sampaikan Pak Iwan Agung tadi, kita berharap volumenya bukan hanya 7 Gus Kikin. Kita merencanakan membangun pembangkit di Madura itu 450 MW, sehingga kalau nanti ada tambahan volume lagi, kita sangat berterima kasih, dan itu memang akan dibutuhkan oleh PLN di masa depan. Kita berharap pembangunan pembangkit di Madura bukan hanya kepentingan menyediakan tenaga listrik, tapi juga menggerakkan ekonomi buat masyarakat yang ada di Madura. Selalu PLN ingin hadir bukan hanya menyediakan listrik, tetapi juga menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Terakhir, saya berharap PJBG ini bisa kita realisasikan, gasnya benar-benar mengalir dan kemudian lancar, volumenya bertambah, pendapatan negara di tempatnya Pak Rayendra Sidik semakin meningkat, PLN juga bisa menyediakan listrik dengan biaya pokok produksi yang semakin murah, karena harga 6,18 kira sangat affordable buat PLN. Dan kalau Pak Rayendra ada gas 6 bulan, Pak kasih semua ke Pak Rahmat Dewanto. Kawan semua. Jadi kalau Pak Rahmat Dewanto Bapak kasih gas pipa nggak ditelan, kasih tahu saya Pak. saya akan terima kasih sekali lagi, apresiasi setinggi-tingginya atas nama direksi PLN kepada Energi Mineral Langgeng, Gus Kikin dan rekan-rekan semuanya, dan juga ke SKK Migas yang memberikan support dan fasilitasi untuk komunikasi antara penjual dan pembeli di sisi PLN. Dan sekali lagi ini adalah berkah untuk kita semua bisa menandatangani PJBG di bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Agung Firstantara, Direktur Utama PLN EPI, menyampaikan bahwa proyek ini merupakan hasil dari perencanaan yang telah dimulai sekitar 8 tahun lalu. Pembangkit gas ini diharapkan akan mulai mengalirkan gas pada 31 Oktober 2025, yang akan memperbaiki ketidakstabilan tegangan listrik di Madura, yang selama ini bergantung pada pasokan dari Gresik melalui kabel laut Suramadu. Kira-kira 8 tahun lalu itu ada perencanaan pembangkit di Sumeneb 450 giga. Saat itu saya jadi Direktur PJB, Pak, Direktur Utama PJB. Saya berharap pokoknya ini nanti yang akan mengoperasikan adalah PJB nanti itu, yang akan bangun.
Loh, tapi gasnya dari mana gitu Pak? Nah, ini jadi pertanyaan. Oh ya, saya nggak memikir tentang gas, saya nggak memikir tentang, pokoknya orang pembangkit mikirnya pembangkit. Tapi alhamdulillah sekarang 8 tahun kemudian kita bertemu di sini dan saya menjadi bagian dari mulai untuk pengaliran gas ini, dan untuk itu terima kasih kepada Sikin dan juga seluruh staf dari EML dan juga dukungan penuh dari Dirembang, dari SKK Migas dan seluruh yang stakeholder yang berkaitan atau mendukung untuk supaya terjadinya suplai gas ini, yang ini menjadi kunci bagi pembangunan pembangkit yang ada di Sumeneb. Kita tahu di Sumeneb di ujung Madura itu kalau untuk tegangannya sekarang ini kurang stabil ataupun turun ya, karena jauh dari sumber pembangkit, sehingga memang diperlukan adanya pembangkit di situ. Dan juga selain itu di Madura sendiri memerlukan suatu potensi pembangkitan, kapasitas pembangkitan, sehingga bisa tidak hanya tergantung pada satu jalur dari Jawa saja di Surabaya. Untuk itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasama, dan kita awali ini dengan perjanjian jual beli gas yang ini nanti akan menjadi awal kick-off dari kita. Insya Allah dari PJBG ini gas akan mengalir di 31 Oktober, di Oktober 2025 ini, sehingga kita berharap nanti dengan demikian pembangkit bisa segera dibangun di sana dan memperbaiki tegangan serta memperbaiki kapasitas untuk keandalan listrik di Madura. Sekali lagi terima kasih dan ucapkan semuanya, dan mohon maaf kalau dalam acara ini ada yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikin Abdul Hakim, Direktur PT Energi Mineral Langgeng, mengungkapkan bahwa kolaborasi dengan PLN EPI ini sudah dimulai sejak tahun 2013 dengan berbagai tantangan, hingga akhirnya dapat terwujud pada 2025. Dan cerita mengenai komunikasi saya dengan PLN itu di 2013, Pak. Waktu itu Pak sahabat Direktur Amin. Pak Amin Subakti, ya. Dan masalah sepele tadinya, karena PLN butuh tempat untuk bikin gardu yang ada di mana itu, di lokasi sekarang itu di Damos Nusaraya itu. Nah, itu sebelahnya persis rumah saya. Nah, itu terus kemudian karena ketidakcocokan pembicaraan dengan GM di Jawa Timur, akhirnya Pak Amin sendiri yang datang. Nah, dari Pak Amin itu kemudian cerita-cerita, akhirnya loh, ini itu tadi mau bikin 450 di utaranya Madura. Lalu saya bilang, dari mana gasnya? Kita masih cari. Wah, ini perencanaan maka baru cari. Saya bilang, saya ada eksplorasi di selatan. Wah, akhirnya besoknya langsung ke lokasi. Wah, ini kita pindahkan. Nah, itu terus dipindahkan itu. Target kita tadinya di 2019, tapi kami mengalami kelambatan sehingga 2019 itu belum selesai, itu baru selesai ngebor, dan kita baru dapat POD itu tahun 2022, kemudian baru dapat alokasi itu baru kemarin, ya, 2024, dan baru sekarang ini kita bisa bicara. Jadi banyak kelambatan itu dari banyak macam-macam faktor itu. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita akan bisa bergerak lagi ke depan lagi, karena ya insya Allah kalau potensinya cukup bagus di situ, walaupun kita juga masih butuh tindak lanjut dengan eksplorasi itu, tetapi insya Allah kalau 450 kita nanti ke depan lagi, ya kita barangkali kita bertahap. Yang sekarang ini memang
baru 7 mm. Nggak tahu nanti mungkin kalau kita sudah stimulasi setelah walkover itu nanti kita di bulan apa program kita di bulan Juni Pak. Juni Juli itu nanti kita baru tahu kita berapa akan keluar situ, baru kemudian kita untuk eksplorasi lebih lanjut lagi. Nah, mudah-mudahan itu mampu untuk mencukupi kalau di situ dibangun 450 megawatt. Ya mudah-mudahan ini lancar, semuanya lancar dan manfaat untuk masyarakat dan kemudian untuk Indonesia secara keseluruhan. Ya, demikian dari saya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berita Allah SWT semuanya dilancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kepala Divisi Komersialisasi Minyak dan Gas Bumi SKK Migas Rayendra Sidik mengungkapkan kedepannya SKK akan memprioritaskan potensi gas yang ada untuk PLN. Jadi kami catat Pak matur nuwun, semua gas katanya akan bisa PLN. Mungkin PR kita berikutnya kami juga harus mempertimbangkan sektor-sektor lain, tapi noted Pak, any gas yang mungkin tidak terserap di tempat lain mungkin bisa kita alihkan ke PLN. Jadi lalu untuk kedepannya juga saya terus terang masih banyak PR Pak dengan Pak Rahmat ini, jadi mohon supportnya. Ada beberapa hal yang mesti kita settle dulu untuk bisa menjamin pasokan gas ke PLN ini. Lalu coba Gus Bikin dan Pak Iwan, alhamdulillah akhirnya tercapai kesepakatan. Kita juga senang nih akhirnya ada pembangkit gas di Madura. Jadi insya Allah kedepannya Madura bisa terjamin pasokan listriknya maupun tegangannya. Gas semoga dalam waktu dekat ini bisa terlaksana, gas mengalir, pembangkit berdiri, dan Madura mulai terang. Penandatanganan kerjasama antara subholding PT PLN Energi Primer Indonesia dengan PT Energi Mineral Langgeng melalui perjanjian jual beli gas wilayah kerja Southeast Madura untuk kebutuhan kelistrikan Madura pada hari Jumat 21 Maret 2025. Baik, dipersilahkan untuk bisa menandatangani dokumennya. Baik, dipersilahkan untuk bisa ditunjukkan ke kamera untuk difoto terlebih dahulu. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3.